ringkasan dari pengantar ini yang saya sudah kumpulkan menjadi 5 poin, dan teks ini saudara-saudara dapat Anda download di link yang ada di kolom deskripsi. Panduan membawakan materi BKSN tahun 2025, pertemuan yang kedua. Nah, saudara-saudara, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana caranya membawakan materi BKSN Anda sebagai pemandu agar sukses di dalam membawakan materi BKSN tahun 2025. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, pertemuan itu sungguh berkesan bagi umat yang hadir dan mereka dapat membawa buah-buah iman yang dapat mereka hayati di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di video kali ini kita akan membahas tentang tema berikutnya, subtema yang kedua, yaitu pembaruan relasi dengan sesama. Nah, sama seperti di pertemuan sebelumnya, apa saja yang harus kita perhatikan sebagai pemandu di dalam membawakan materi ini? Baiklah, kita akan lihat satu persatu. Urutannya adalah yang pertama. Tentu saja setelah Anda masuk ke dalam acara ini, memulai membuka acara ini, yang harus Anda sampaikan yang pertama adalah apakah tujuan dari pertemuan yang kedua ini dengan topik pembaruan relasi dengan sesama. Di dalam buku ini sudah dicantumkan tentang tujuan pertemuan yang harus Anda sampaikan di awal pertemuan. Tujuan pertemuan yang kedua adalah peserta semakin menyadari bahwa ibadah yang sejati kepada Allah senantiasa disertai dengan tindakan yang penuh kasih dengan sesama. Ibadah yang sejati kepada Allah disertai dengan tindakan yang penuh kasih kepada sesama. Itulah sebabnya di poin yang kedua ini, subtema yang kedua adalah pembaruan relasi dengan sesama berdasarkan kasih yang berasal dari Allah itu sendiri. Nah, lalu setelah tujuan pertemuan, kita akan melihat bagian pembuka. Di dalam sini juga sudah ada teks pembuka yang dapat Anda bacakan secara langsung. Tetapi saudara-saudara, apabila Anda merasa terlalu panjang untuk dibacakan yang ada di sini, Anda dapat mencatat dan mengingat poin-poin yang saya sebutkan di sini. Di sini ada 5 poin yang dapat Anda sampaikan di bagian pembuka sebelum masuk pada lagu pembukaan. Yang pertama, Paus Fransiskus meminta umat memberi harapan kepada miliaran orang miskin yang kekurangan kebutuhan pokok. Kita kembalikan perhatian dan kasih sayang terhadap sesama. Pembaruan relasi dengan sesama diawali dengan pernyataan Paus Fransiskus meminta kita untuk memberikan perhatian khusus kepada mereka yang miskin dan kekurangan kebutuhan pokok, pemenuhan kebutuhan pokok. Kemudian poin yang kedua, perhatian khusus diberikan kepada orang yang berada dalam situasi sulit, lemah, sakit, cacat, mengalami gangguan kesehatan tertentu yang sifatnya permanen misalnya. Kemudian di poin yang ketiga yang harus Anda juga sampaikan di bagian pembuka ini adalah penyakit dan cacat sering membatasi kemandirian serta kebebasan pribadi seseorang. Mereka ini perlu mendapat perhatian kasih sayang khusus dari kita. Poin yang keempat, ibadah sejati kepada Allah harus diwujudkan dalam kasih kepada sesama. Kembali lagi ke topik tadi, subtopik pembaruan relasi dengan sesama. Ibadah sejati hanya bisa terwujud apabila diwujudkan di dalam kasih dengan sesama. Kemudian di bagian pembuka poin yang kelima, bentuk kasih tersebut antara lain membantu mereka yang miskin, sakit, dan cacat. Nah, setelah pembuka tadi, kita akan masuk pada lagu pembukaan, kemudian ada tanda salib pembuka, dan kemudian Anda masuk pada bagian ini, yaitu bagian pengantar. Sama seperti bagian pembukaan tadi, di sini juga sebenarnya sudah ada paragraf yang berisi pengantar. Apabila Anda merasa terlalu panjang untuk membaca bagian pengantar itu, maka Anda dapat mengambil ringkasan dari pengantar ini yang saya sudah kumpulkan menjadi 5 poin, dan teks ini saudara-saudara dapat Anda download di link yang ada di kolom deskripsi.
Di bagian pengantar ini ada 5 poin yang harus kita sampaikan kepada para peserta untuk pertemuan yang kedua. Yang pertama, setelah Bait Allah dihancurkan pasukan Babel pada tahun 587 Masehi, orang Yahudi berpuasa sebagai ungkapan kesedihan. Dihancurkan oleh siapa? Yaitu bangsa Babel. Kemudian bangsa Yahudi masuk pada masa pembuangan. Poin yang kedua, saat pembangunan Bait Allah hampir selesai, mereka mempertanyakan, apakah puasa perkabungan perlu dilanjutkan atau sudah seharusnya dihentikan? Kemudian di poin yang ketiga, Nabi Zakaria menjawab bahwa ibadah sejati adalah bakti kepada Allah yang disertai dengan tindakan kasih kepada sesama. Poin yang ketiga ini kembali lagi ke subtema, yaitu pembaruan relasi dengan sesama manusia. Kemudian, ibadah sejati menuntut pembaruan relasi dengan sesama. Apabila pembaruan relasi dengan sesama tidak terjadi, maka ibadat sejati tidak akan ada. Lalu kemudian kita pindah ke poin yang terakhir. Pertemuan ini mengajak untuk merenungkan seruan Nabi Zakaria tentang pentingnya ibadah sejati yang terwujud dalam kasih dan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Lagi-lagi saudara-saudara, diserukan hubungan yang baik, relasi yang baik dengan sesama, relasi yang harus diperbaiki manakala ada hal-hal yang tidak sepantasnya terjadi di dalam relasi kita dengan sesama. Itu bagian pengantar saudara-saudara. Kemudian setelah bagian pengantar biasanya kita masuk pada doa pembukaan. Nah, setelah doa pembukaan bolehlah diseringi dengan lagu antar bacaan, kemudian masuk pada bagian pendalaman, yaitu pembacaan teks. Sama seperti sesi sebelumnya, Anda dapat memilih. Pilihlah variasi-variasi pembacaan teks kitab suci ini. Fasilitator dapat meminta 2 orang secara bergantian untuk membaca, atau fasilitator dapat meminta peserta untuk membaca secara bersama-sama, atau seperti yang biasa saya lakukan, saya membagi 2 kelompok, pria dan wanita. Pria ayat ganjil dan wanita ayat genap, dibaca secara bergantian. Mana yang bagus, mana yang Anda pilih, tentu silakan disesuaikan dengan kondisi Anda pada saat membawakan materi BKSN ini. Nah, saudara-saudara, sekarang kita masuk pada poin yang kelima, pertanyaan-pertanyaan pendalaman teks. Akan tetapi saudara-saudara, sebelum saya masuk pada bagian ini, pertanyaan-pertanyaan ini, saya anjurkan kepada Anda 2 hal, sama seperti di pertemuan pertama. Yang pertama, silakan diambil teks Zakaria 7, 1-14 ini, lalu kemudian Anda gabungkan dengan kelima pertanyaan ini. Tetapi di bagian-bagian yang kuning-kuning ini, Anda tidak usah print out supaya mereka berpikir ketika akan mencari jawaban dari 5 pertanyaan ini, saudara-saudara. Saya perlihatkan ini, Zakaria 7, 1-14. Silakan Anda copy dari sini, materi ini. Kemudian Anda kumpulkan di dalam satu file tertentu, lalu ambil juga kelima pertanyaan ini. Kemudian Anda simpan di bawahnya, di bawah teks bacaan tersebut sebagai bahan bagi umat untuk umat baca. Tetapi dengan catatan tadi, bagian yang kuning ini jangan disertakan supaya mereka berpikir sebelum menjawab pertanyaan. Saya hanya akan membacakan saja pertanyaan-pertanyaan ini sepintas supaya nanti kita langsung bisa masuk pada bagian pembahasan. 1. Kapankah Tuhan ini datang kepada Nabi Zakaria? Ingat saudara-saudara, di pertemuan sebelumnya, bulan Ibrani itu, tahun Ibrani, kalender Ibrani itu tidak diawali dari Januari, tetapi dia diawali dari Maret, April. 2 bulan secara berpasangan. Maret, April, Mei, Juni, begitulah seterusnya. Peristiwa apa yang melatar belakangi datangnya firman Tuhan di ayat 2 dan ketiga? Kemudian pertanyaan ketiga, mengapa puasa yang diadakan oleh bangsa Yahudi tidak disukai oleh Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan? Puasa seperti apakah yang dikehendaki oleh Tuhan? Ayat 9 sampai 10. Apa akibat yang harus ditanggung oleh nenek moyang orang Yahudi karena mengabaikan puasa yang benar? Ada konsekuensinya.
Jawabannya ada di ayat 12 sampai 14. Nah, saudara-saudara, setelah Anda tadi di poin yang kelima, Anda bersama-sama dengan peserta membahas 5 pertanyaan-pertanyaan pendalaman teks. Sudah ada sharing-sharing dari para peserta. Kini tiba saatnya Anda untuk masuk pada bagian penjelasan dari poin-poin pertanyaan yang tadi ditanyakan di dalam pendalaman itu. Ada beberapa pilihan bagi Anda. Anda dapat membacakan ini semuanya. Penjelasan 1, poin 1 sampai 5, semuanya ada di sini. Anda dapat membacakannya secara langsung. Ataukah boleh Anda membuat ringkasan dari poin jawaban 1 sampai ke 5 ini, lalu Anda sampaikan kepada para peserta pada waktu itu sebagai penegasan atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Saya tidak akan masuk pada pembacaan itu, tetapi saya akan langsung pada bagian yang juga tidak kalah penting yang saya tambahkan bagi Anda, yaitu pertanyaan ini. Pembaruan relasi dengan sesama manusia, apa kaitan antara teks tadi dengan subtema yang kita bahas pada kesempatan ini? Nah, saudara-saudara, kalau Anda perhatikan apa yang ada di depan ini, saya mengkaitkan antara apa kaitan teks yang kita baca tadi, Sakarya 7 ayat 1 sampai 14, apakah kaitannya dengan subtema yang kedua, yaitu pembaruan relasi dengan sesama. Mengapa ini penting, saudara-saudara? Karena para peserta itu bisa bertanya, teks Sakarya 7 ayat 1 sampai 14 isinya adalah ini. Sekarang subtopik yang kedua adalah pembaruan relasi dengan sesama. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, apakah kaitannya antara teks tadi, teks Alkitab tadi dengan subtema yang kedua yang kita bahas pada kesempatan kali ini? Nah, jawabannya itu saudara-saudara ada pada 5 poin yang saya sudah ringkaskan ini. Yang pertama, saudara-saudara, apa kaitannya saudara-saudara teks dengan judul tema? Yang pertama, ibadat sejati harus berorientasi pada Allah dan sesama. Ingat tadi di dalam teks tentang disinggung tentang puasa, itu bagian dari ibadat bangsa Yahudi. Nah, kaitannya dengan subtopik pada kesempatan ini bahwa 1, ibadat sejati harus berorientasi pada Allah dan sesama. Tuhan menegur umat Israel karena puasa dan ibadah mereka dilakukan demi kepentingan diri sendiri, keselamatan pribadi, bukan untuk memuliakan Allah atau untuk mengasihi sesama. Pembaruan relasi dengan sesama dimulai dari pembaruan motivasi hati dalam beribadah. Jadi saudara-saudara, singkatnya apa motivasinya? Untuk diri saya sendiri atau untuk diri saya dan sesama, kemudian kepada Allah. Kemudian kita masuk pada kaitan yang kedua, teks dan subtopik pertemuan, keadilan dan kasih setia sebagai inti relasi yang diperbaharui. Relasi yang diperbaharui hanya bisa terwujud apabila kita wujudkan di dalam keadilan dan kasih. Firman Tuhan menekankan penegakan hukum yang benar, kasih setia, dan kasih sayang antara satu dengan yang lain. Lagi-lagi saudara-saudara, perbaikan relasi antara kita dengan sesama kita. Ini menegaskan bahwa relasi dengan sesama harus dibangun di atas prinsip keadilan dan kasih, bukan motivasi kepentingan pribadi, saudara-saudara. Kemudian kita masuk pada kaitan yang ketiga antara teks dengan subtopik. Perhatian khusus diberikan kepada yang lemah dan terpinggirkan. Tuhan memerintahkan agar kita tidak menindas janda, anak yatim, pendatang, dan orang-orang miskin. Relasi yang diperbarui menurut kepedulian nyata terhadap mereka yang rentan. Subtopik, perbaikan relasi dengan sesama, diwujudkan di dalam relasi yang nyata terhadap mereka yang rentan, yang miskin, yang pendatang, dan anak-anak yatim, serta para janda-janda, terutama bagi para janda-janda yang miskin. Poin yang keempat, hati yang lembut sebagai kunci pembaruan relasi. Di teks tadi kita berbicara tentang ibadat yang sejati. Lalu kaitannya dengan subtopik pembaruan relasi dengan sesama. Di sini digambarkan
Umat Israel mengeraskan hati dan menutup telinga terhadap pengajaran Tuhan. Itulah sebabnya tadi Tuhan tidak menyukai ibadat orang Yahudi pada waktu itu. Pembaruan relasi dengan sesama membutuhkan hati yang mau mendengar dan terbuka terhadap firman Tuhan. Subtopik hanya bisa diwujudkan apabila kita terbuka terhadap sabda Tuhan di dalam Sakaria pasal 7 ayat 1-14. Itulah kaitannya saudara-saudara. Apa akibat jika mengabaikan pembaruan relasi? Penolakan terhadap kehendak Allah dan ketidakpedulian kepada sesama mendatangkan murka Tuhan. Ibadat mereka tidak diterima oleh Tuhan dan Tuhan memberikan kehancuran yang ngeri dan pembuangan, terutama dalam hal ini seperti yang kita bicarakan di dalam topik tadi, di dalam teks tadi, pembuangan ke Babilonia. Ini menjadi peringatan bahwa relasi dengan sesama juga merusak relasi dengan Allah. Relasi dengan diri sendiri merusak relasi dengan Allah, relasi dengan diri sendiri merusak relasi dengan sesama, relasi dengan sesama merusak relasi kita dengan Allah itu sendiri. Nah, saudara-saudara, itulah kaitan antara teks yang kita baca tadi dengan subtopik yang kedua ini. Pembaruan relasi dengan sesama kita umat manusia. Kita masuk pada poin berikutnya. Nah, setelah Anda menegaskan poin-poin tadi, kita bisa masuk pada aksi nyata. Ajaklah umat peserta yang hadir pada waktu itu untuk merencanakan, membuat tekad satu aksi nyata yang seharusnya mereka lakukan. Sebagai contoh, misalnya di sini ada pertanyaan yang harus mereka niatkan untuk diwujudkan. Bagaimana Anda sendiri menilai ibadah yang selama ini Anda lakukan? Konkretnya misalnya, apakah ibadah Anda selama ini untuk diri sendiri? Adakah ibadah Anda itu bertujuan untuk sesama manusia? Adakah tujuan ibadah Anda itu untuk memuliakan Tuhan? Jangan-jangan hanya untuk diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Nah, kalau itu terjadi sebagai aksi nyata kita, mari kita wujudkan di dalam niat-niat kita, ibadat kita, ke depannya kita perbaiki bukan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesama kita, di sekitar kita, di lingkungan kita, atau di lingkungan yang lebih luas, misalnya di gereja dan paroki. Tanyakanlah dua pertanyaan ini kepada mereka dan mereka akan menjawab itu di dalam hati, lalu kemudian mereka membuat satu niat untuk diwujudkan sebagai niat nyata atau aksi nyata dari masing-masing pribadi tersebut. Nah, setelah itu kita akan masuk pada lanjutan ke doa umat, kemudian dilanjutkan dengan doa Bapa kami hingga doa penutup saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, apabila ada pertanyaan Anda sehubungan dengan hal ini, panduan membawakan materi BKSN pertemuan yang kedua ini silakan Anda tulis di kolom komentar. Di poin yang berikutnya, di video berikutnya, saya masih akan membuat video yang ketiga dan yang keempat. Pertemuan yang ketiga dan yang keempat saya akan buat lagi videonya. Silakan Anda tunggu dan semoga ini semua dapat membantu bagi Anda di dalam membawakan materi ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.